Putus hubungan kerja alias PHK adalah sesuatu yang sangat sulit untuk kita hadapi, khususnya kita sebagai pria, sebagai suami dan ayah. Lalu bagaimana kalau misalnya putus hubungan kerja alias PHK ini ada di depan mata kita? Bagaimana kita meresponi situasi seperti ini? Halo semuanya, Joy Manik di sini di dalam vlog Beritakan Kebenaran. Oke, teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang pekerjaan. Ini adalah sebuah isu yang sangat sering diangkat di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini. Dan saya yakin isu tentang putus hubungan kerja atau mungkin juga kita tidak lagi punya pekerjaan yang tetap, itu membuat kita menjadi sangat gelisah dan juga mengalami banyak ketakutan. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan pada saat kita sedang menghadapi situasi seperti ini? Entah kita sedang dalam kondisi yang seperti ini, atau mungkin kita sedang menghadapi masa-masa ketika kita tahu bahwa kita akan mengakhiri pekerjaan kita di tempat yang biasa kita bekerja. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita melihat tentang PHK, saya beberapa kali juga berbincang dengan beberapa rekan yang saat ini sedang menghadapi kesulitan dalam pekerjaan. Bukan hanya karena mereka mungkin selesai atau di PHK, tapi juga ada beberapa orang yang kerjanya swasta, itu tidak lagi mendapatkan income sebagaimana seharusnya. Memang isu pandemi ini sangat memberi dampak ya di dalam pekerjaan kita. Lalu apakah yang harus kita hadapi? Yang pertama adalah mungkin kita harus memikirkan ulang tentang apa itu pekerjaan. Seringkali ketika kita ini sedang bekerja, bukan hanya tentang masalah uang, tetapi juga masalah tanggung jawab, atau mungkin ada masalah-masalah yang berkaitan dengan rasa bersalah. Ya, kita tidak lagi menganggap diri kita ini mampu, kita sedang menganggap diri kita mungkin juga lemah, atau mungkin juga kita menganggap harga diri kita ini hancur atau hilang ketika kita ini tidak lagi bekerja. Nah, hal-hal perasaan yang seperti ini tentu saja itu semakin menambahkan beban. Jangankan mencari pekerjaan yang baru, jangankan mencoba untuk membuka lapangan pekerjaan yang baru, kita sendiri merasa terintimidasi dengan perasaan-perasaan gelisah yang seperti ini. Beberapa orang juga pernah mengaku mereka sulit sekali untuk bisa tidur. Kalau memang mereka tidak bisa tidur, lalu pikiran mereka itu menjadi sangat lemah, bagaimana kita bisa kemudian memikirkan jalan keluar untuk semua situasi ini? Oleh karena itu, di dalam vlog seperti ini, saya mengajak kita untuk memikirkan tentang perasaan-perasaan yang kita hadapi, yang kita rasakan manakala kita ini tidak lagi bekerja alias jobless atau pengangguran. Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah situasi yang seperti ini yang sangat sulit, bahkan cicilan kartu kredit masih jalan, cicilan rumah, cicilan mobil, mungkin juga biaya untuk anak-anak, sekolah, untuk makan sehari-hari, itu semuanya tidak lagi bisa kita cukupi. Nah, situasi yang seperti ini memang sangat menguras tenaga bahkan mentalitas kita. Oleh karena itu, alangkah baiknya sebelum kita memutuskan untuk mengambil sebuah langkah, mengambil sebuah jalan keluar, kita juga harus memastikan perasaan-perasaan yang muncul ini kita kuasai lebih dahulu. Nah, perasaan-perasaan seperti apa yang sebenarnya kita bisa alami atau yang bisa kita rasakan? Yang pertama adalah kita seringkali berpikir bahwa ketika kita ini kehilangan pekerjaan, kita kehilangan sebuah jaminan. Jaminan tentang masa kini ataupun masa depan. Kita kehilangan sesuatu yang kita bisa pegang. Sehingga pada waktu ada perasaan kita memegang sesuatu, baru kita merasakan aman dan nyaman, berarti ada yang salah dengan pemahaman kita terhadap sebuah pekerjaan atau terhadap uang. Kenapa ada yang salah? Karena kita merasa bahwa uang menjadi yang segalanya. Sekali lagi teman-teman sekalian, saya tidak menganggap bahwa uang itu tidak penting. Tetapi kalau kita mempunyai perspektif uang adalah segala-galanya, maka kita bisa jadi mencari sesuatu di luar dari apa yang sebenarnya kita harusnya andalkan atau harapkan. Contoh seperti ini, kalau kita percaya bahwa uang itu bisa penting dan menjadi segalanya, maka bukankah fakta mengatakan uang bisa membeli obat tapi tidak bisa membeli kesehatan? Uang bisa membeli tempat tidur yang mahal tapi tidak bisa membeli tidur. Uang juga bisa membeli kenyamanan tapi nggak bisa memberi rasa aman.
Jadi kita harus pahami dulu posisi uang, materi, dan pekerjaan itu ada di dalam bagian mana. Tentu saja sekali lagi saya tidak mengatakan kalau begitu Pak kita tidak usah kerja, kita tidak usah cari uang. Bukan itu intinya. Tapi bagaimana kita bisa memanage perasaan kita ketika kita ini bisa memahami bahwa jauh daripada uang ada yang lebih penting. Yaitu Tuhan itu pegang kendali. Tuhan itu yang memberi jaminan. Tuhan yang menolong dan menopang kehidupan saya. Selama kita punya sebuah pegangan tentang sebuah jaminan yang pasti bahwa Tuhan itu memegang masa depan saya, maka saya mempunyai sebuah kapasitas, mempunyai kemampuan untuk lebih melangkah, mencari sebuah jalan keluar, apa yang harus dilakukan ke depan. Nah, teman-teman sekalian, kita percaya bahwa Yesus Tuhan kita itu sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Dan ini bukan hanya sekedar supaya kita mati masuk ke dalam surga, bukan. Tetapi jaminan ini memberikan kepada kita juga sebuah kepastian bahwa kalau anaknya yang tunggal saja diberikan kepada kita, masakan mungkin Tuhan itu tidak memelihara hidup saya dan hidup Anda. Bukankah demikian harusnya? Kalau Tuhan saja mau berkorban, ya, mati di atas kayu salib, nyawanya dikasih. Masakan mungkin dia tidak memberikan berkat-berkat surgawi lainnya kepada kita. Nah, jaminan kepastian ini membuat kita itu bisa tersenyum di tengah-tengah semua PHK, pekerjaan yang sulit seperti ini. Membuat kita kemudian bisa bangkit kembali dan percaya bahwa hidupku dipelihara oleh Tuhan yang bukan hanya menebus dosaku, tetapi juga mau menuntun hidupku ke depan. Nah, oleh karena itu, teman-teman, bagaimana kita bisa menguasai rasa bersalah, rasa harga diri yang hancur, rasa merasa tidak bertanggung jawab, adalah ketika kita sadar bahwa kita punya sebuah kepastian bahwa keluargaku, istriku, anakku, bahkan hidupku sendiri ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti akan menolong saya. Itu awal langkah pertama kita untuk bisa melihat masa depan kita. Karena Alkitab mengatakan bahwa orang yang berharap kepadanya, masa depannya adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan, bukan masa depan yang penuh dengan kecelakaan. Karena rancangan kita dengan rancangan Tuhan itu bagaikan langit dan bumi, jauh sekali. Tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kepastian ini membuat kita bisa bangkit dan memikirkan apa yang harus dilakukan berikutnya. Yang kedua adalah bukan hanya kepastian tentang sebuah jaminan, tetapi juga penghiburan. Selama kita terpuruk di dalam masa-masa PHK ini, di dalam masa-masa kita tidak punya income, pekerjaan kita sulit, kita butuh penghiburan. Kita butuh sebuah kekuatan yang memberikan kita sukacita. Karena tidak mungkin kita bisa melakukan sesuatu tanpa sebuah sukacita. Tidak mungkin kita bisa bangkit dari semua keterpurukan kita kalau kita tidak mendapatkan sukacita. Nah, pada waktu kita bicara tentang sukacita, maka kita perlu memahami bahwa kalau sukacita saya, sukacita teman-teman sekalian ditentukan dari apa yang ada di sekeliling kita, maka kita akan menjadi orang yang sangat sulit untuk menemukan sukacita yang sejati. Karena gini, katakanlah kita punya pekerjaan, katakanlah kita punya uang. Apakah semua pekerjaan uang itu akan menjamin kita akan mengalami sukacita? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Dan kalau kita mengatakan kita pasti punya uang, kita pasti sukacita, kita punya pekerjaan, kita pasti sukacita, mana ada yang bisa menjamin bahwa uang itu akan tetap ada? Pekerjaan itu akan tetap ada. Bahkan bukan hanya uang dan pekerjaan. Tentu saja pada waktu kita belajar tentang kehidupan ada faktor kesehatan. Kita harus sadar bahwa apa yang kita bawa di dalam dunia ini suatu kali kita akan tinggalkan kok. Kita tidak akan membawa apapun setelah kita nanti meninggalkan dunia ini. Nah, pemahaman ini membuat kita itu menemukan bahwa sukacita yang sejati itu bukan dari apa yang ada di luar. Harusnya ada yang di dalam kita. Penggeraknya adalah bagaimana kita memikirkan tentang diri, bagaimana kita memikirkan tentang Tuhan. Dan Alkitab sekali lagi mencatat bahwa seperti Galatia 2:20, aku sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Aku tidak lagi hidup, tapi Kristus yang hidup dalamku. Ya, maka hidup yang kujalani di dalam daging ini adalah hidup karena iman. Karena Yesus yang mengasihi aku. Penghiburan ini membantu kita, menolong kita untuk bangkit di tengah-tengah semua keterpurukan yang sedang kita alami. Saya tidak tahu apa yang teman-teman sekalian sedang rasakan dan alami. Saya tahu mungkin Anda yang menonton video ini sedang ada di pojok kamar, di dalam rumah, sedang bingung bagaimana yang
saya melakukan pekerjaan berikutnya, bagaimana saya bisa membeli susu, membeli pampers buat anak-anak saya, bagaimana saya juga bisa menafkahi istri saya, bagaimana saya bisa mendapatkan uang untuk makan esok hari mungkin bahkan. Saya tidak tahu apa yang kita sedang alami. Tapi satu hal yang harus kita tahu bahwa ada Yesus yang adalah Tuhan, itu mengasihi kita. Dan ini menjadi sukacita yang besar buat kita, supaya pada waktu kita menemukan sukacita, sukacita itu seperti modal kita, bahan bakar kita, untuk kemudian mengambil sebuah pilihan yang lebih baik ke depannya. Mengambil sebuah action, pekerjaan apa, bagaimana saya bisa bicara dengan siapa, apa yang saya harus lakukan ke depan, apa yang Tuhan ingin untuk saya langkah ke depan. Nah, ini adalah modal kita yang pertama, yaitu kita menemukan sebuah sukacita. Tidak hanya kepastian, tidak hanya sebuah sukacita, tetapi juga sebuah keyakinan. Conviction, yakin bahwa aku hidup dalam dunia ini pasti Tuhan punya tujuan. Dan kalau tujuan itu bisa tergenapi melalui pekerjaan yang baru, bisa tergenapi melalui uang yang saya bisa dapatkan melalui pekerjaan, maka saya yakin bahwa Tuhan yang sudah memberikan tujuan itu ke dalam hidup kita, saya yakin bahwa Tuhan pasti melengkapi kita. Kesulitan kita di dalam dunia ini adalah bukan karena kita nggak punya pekerjaan atau kita nggak punya uang, tapi masalahnya adalah kita nggak punya tujuan hidup. Untuk apa kalau kita nggak punya tujuan hidup? Sama seperti pada waktu kita punya mobil, kita punya uang untuk beli bensin, beli solar, tapi kita nggak tahu mobil ini mau kita bawa kemana gitu loh. Mau kemana mobil ini kita bawa? Seindah-indahnya mobil, sebagus-bagusnya kendaraan, sebanyak mungkin uang yang kita punya, mobil itu hanya kita pakai untuk keliling tanpa sebuah tujuan yang pasti. Artinya, di dalam mobil kita akan bosan. Ngapain kita di dalam mobil? Kita isi bensin terus, kita menikmati mobil yang enak, yang mewah sekalipun, tapi kita tidak pernah sampai di tempat tujuan yang Tuhan ingin untuk kita tuju. Oleh karena itu, keyakinan ini menjadi penting buat kita, supaya kita bisa memahami bahwa lepas dari semua pekerjaan yang saya punya atau saya tidak punya, lepas dari semua uang yang saya bisa dapatkan dan lain sebagainya, lepas dari semua tanggung jawab, satu hal yang saya harus yakinkan di dalam hidup saya adalah Tuhan pasti menciptakan saya dengan sebuah tujuan yang pasti. Dan tujuan itu mendorong saya, menghibur saya, memberikan jaminan, kepastian kepada saya bahwa Tuhan yang memanggil saya, Tuhan pasti juga akan melengkapi saya. Entah itu dengan pekerjaan, entah itu dengan uang. Tuhan pasti mencukupkan selama kita tahu kemana kita mau pergi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal-hal ini akan membuat kita bisa menatap perasaan-perasaan yang muncul ketika kita ini di PHK, ketika kita ini tidak punya pekerjaan yang tetap, ketika kita ini punya income yang nggak pasti, sedangkan di luar sana ada cicilan yang harus diselesaikan, ada istri, ada anak-anak yang harus kita nafkahi. Dan sebagai pria, satu-satunya pengharapan kita adalah kepada Tuhan. Dan selama perasaan bersalah, selama perasaan ego, selama perasaan harga diri kita ditentukan dari pekerjaan dan uang kita, kita akan sangat sulit untuk bisa mengambil keputusan untuk mencari pekerjaan yang baru atau mungkin memulai pekerjaan yang baru. Dan saya yakin bahwa Tuhan yang sudah memanggil kita, Tuhan akan melengkapi kita. Dan saudara sekalian, jangan pernah lupa bahwa di dalam gereja kita adalah anggota tubuh Kristus. Selama kita mengalami sebuah kesulitan, Tuhan memanggil kita untuk bersama-sama bersatu. Saya pikir jangan pernah sungkan untuk berbicara kepada orang lain. Kadang-kadang kenapa sih kita sungkan untuk berbagi, untuk meminta didoakan kepada orang lain, kepada sahabat kita di dalam gereja? Karena harga diri, karena rasa bersalah. Kita merasa bahwa ada sebuah keputusan yang salah di awal, yang kemudian berimbas kepada semua hal yang terjadi hari ini. Kita merasa kita tidak layak untuk ngomong, kita tidak layak untuk bicara. No, kita yakin bahwa Tuhan pasti memberikan kesempatan untuk kita berubah. Tuhan pasti punya cara untuk membuat kita menjadi lebih baik. Dan salah satu caranya supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah adalah bukan hanya kita mengambil sebuah keputusan sendiri dan pribadi, tapi juga kita bisa berbagi kepada orang-orang lain, meminta untuk didoakan, disupport, sehingga kita bisa melihat nih bagaimana Tuhan memimpin kita melalui komunitas yang ada.
Kalau teman-teman belum mempunyai komunitas, ini saatnya kita mencari gereja, kita mencari rekan saudara seiman yang bisa mensupport kita, mendoakan kita, dan siapa tahu melalui mereka pun Tuhan membuka jalan untuk kita bisa mendapatkan pekerjaan yang baru, atau mungkin Tuhan juga memberikan kepada kita keahlian, keterampilan untuk membuka pekerjaan yang baru. Satu hal yang pasti, sebelum kita melangkah, pastikan dulu apa yang menjadi kepastian di dalam hidup kita. Yang kedua adalah apakah sumber sukacita kita. Yang ketiga adalah bagaimana kita mempunyai sebuah keyakinan bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan pasti akan melengkapi kita. Kiranya vlog ini bisa menolong kita bersama-sama untuk semakin melihat dan semakin punya kekuatan, ya, kekuatan untuk mengangkat wajah kita ke depan. Dan walaupun saya mau di PHK, walaupun mungkin hari ini saya sudah tidak punya lagi pekerjaan, ayo mari kita bergandeng tangan bersama menemukan Tuhan di tengah badai kehidupan yang sedang kita alami saat ini. Dan kita yakin bahwa Kristus Tuhan kita yang sudah memberikan nyawanya, mati di atas kayu salib, bangkit dan naik ke surga, kubur yang kosong, memberikan sebuah pengharapan yang pasti bagi aku dan engkau untuk menatap masa depan kita yang penuh dengan harapan. Mari kita maju terus bersama-sama, mari kita tetap sehat dan tetap bersemangat dan melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi, Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sendirian. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube ini.